Selamat datang kembali di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini tanggal 2 Juni 2022 Masehi atau tanggal 3 Selo 1955 Jawa atau tanggal 3 Zulqa'dah tahun 1443 Hijriah. Saya akan melakukan penyepraian H2O2 di lahan bawang merah blok 3 yang seluas 140 ru atau 1000 atau hampir 2000 meter persegi. Penyepraian H2O2 atau hidrogen peroksida atau hydrogen peroxide akan dilakukan oleh Mas Aziz dan dosisnya akan kita lihat bersama-sama. Kita akan memakai 400 mili per tangki 20 liter. Ini hidrogen peroksidanya yang saya tuangkan di dalam botol, yang ini yang masih jerrycan. Harganya di tempat kami Rp12.000 per liter atau per kilo saya lupa. Tapi yang jelas sangat murah dibanding beli online di marketplace. Nah, ini kita pakai 400 mili Mas. Berarti kalau ini wadahnya 200 mili berarti 2 kali. Hati-hati penuangannya. Nah, itu beruap, hati-hati sekali, jangan sampai tertumpah pada tangan karena itu sangat berbahaya. Oke, satu kali lagi. Seperti ini. Karena itu tidak penuh, kita tambah sedikit lagi Mas. Dituangkan langsung aja, sedikit dikira-kira, nggak usah ditakar. Oke. Loh, ini nggak dibuang semuanya mestinya tadi Mas, karena ini kan sifatnya keras, jadi harus ada airnya dulu di dalam timba gitu Bos. Mau buang kabeh ya? Enggak. Ya bentang diisi, kan keras itu. Kasih air sedikit tapi nggak usah banyak-banyak, berarti kan begitu. Kita timba dari air sumur bor yang kedalamannya hanya permukaan airnya hanya sekitar 2 jengkal. Seperti itu. Ini sudah menjelang musim kemarau, tapi menurut perakiraan BMKG kemaraunya akan mundur dan terjadi kemarau basah. Itu menurut meteorologis atau ahli meteorologi, ahli ilmu tentang cuaca. Loh, sudah Mas, itu apa lagi? Hop, tadi kan sudah Mas. Oke Mas. Wes, nggak usah ditambahi Yes. Oh ya. Oke, kita siap tuangkan ke dalam tangki dan nanti akan langsung disemprotkan. Yo. Kita tuangkan. Saat ini kita di ketinggian 183 above sea level atau 183 meter di atas permukaan laut. Jadi ini termasuk dataran rendah. Kita tahu budidaya bawang merah bisa di dataran tinggi maupun dataran rendah. Kalau di dataran rendah umumnya bisa dipanen dalam usia 60 hari. Kalau di dataran tinggi bisa lebih 70 hari. Kita masukkan ke dalam tangki, kemudian kita spraykan ke bedengan yang sudah ditaburi pupuk kandang dari kotoran hewan kambing yang sudah digiling tapi belum difermentasi. H2O2 kita tahu untuk membunuh aneka patogen, jamur, kemudian bakteri yang jahat yang terdapat dalam kotoran hewan kambing. Dikocok dulu 30 detik Mas, supaya tercampur merata. Hati-hati. Ya, supaya homogen alias tercampur merata, kita spraykan ke bedengan bersama Mas Aziz. Mas Aziz menyemprotkan seperti itu. Ini proses penyemprotan hanya sekali jalan saja. Kemarin sebenarnya sudah saya semprot, satu tangki itu bisa untuk
14 bedeng. Jadi nanti mungkin hanya butuh 1 tangki. Jadi untuk 3 petak yang terdiri dari 40 bedeng ini hanya butuh 2 tangki. Kita semprotkan seperti ini saja, tidak perlu diulang-ulang. Tapi kalau diulang-ulang juga lebih bagus. Karo mlaku rada banter apa-apa tapi tangannya tok sing gerak. Nah, seperti itu penyemprotannya, tujuannya untuk sterilisasi lahan. Dan di petak ini sudah saya tanami pada hari Minggu lalu. Kalau sekarang hari apa ini? Kamis. Berarti sudah 4 hari setelah tanam dan kita lihat sudah tumbuh merata meskipun belum tinggi. Ini belum pernah saya airi karena belum sempat dan tidak apa-apa. Nah, besok atau nanti saya airi untuk khusus petak di sini, lanjut di sana. Nanti kawan-kawan yang baru bergabung, saya sarankan juga untuk, saya berharap sih, bukan saya sarankan, untuk melihat perlakuan di lahan ini sebelumnya yang juga sudah saya dokumentasikan. Jadi mula-mula ini dirotari, kemudian dibentuk bedengan pada malam hari. Saya biarkan 1-2 hari sambil menunggu pesanan kotoran hewan. Kemudian kemarin dan hari ini melanjutkan penaburan kotoran hewan yang sebanyak 600 kg atau 0,6 ton. Dan biayanya sebagaimana saya tunjukkan 680.000 karena per karungnya 17.000. Setelah ditaburkan begini, nanti kita tutup. Setelah disemprot ini selesai, kita tutup dan kita ratakan bedengannya, diperhalus begitu. Besok lusa pada hari Sabtu akan saya tanami, melibatkan 7 orang tenaga kerja. Saya dibantu 7 tenaga kerja. Yang 1 itu untuk ya bagian wirawiri lah, sambil apa yang kurang merapikan bedengan mungkin, meskipun bisa segera selesai tapi tetap perlu bantuan. Seperti itu kawan-kawan, saya berharap masukannya juga apa yang mestinya saya lakukan, lebih baik bagaimana. Kalau untuk spray herbisida pratumbuh, herbisida selektif kontak pratumbuh dan purna tumbuh, yaitu herbisida Gold, itu akan saya lakukan setelah tanam. Tujuannya untuk melapisi tanah supaya bibit gulma bisa ditekan pertumbuhannya. Kalau tidak bisa dibunuh ya ditekan lah. Jadi ini masih ada gulma yang kurang bersih. Nanti kita akan spray dan semoga bisa maksimal menekan gulmanya, karena itu bagian paling merepotkan. Tapi kalau sudah tumbuh, toh kita nanti juga coba atasi dengan herbisida Gold juga, tapi dengan dosis yang berbeda, sebagaimana juga sudah saya tunjukkan dalam video-video sebelumnya. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga ada diskusi lebih lanjut yang saling memberikan semangat. Kalau ada koreksi juga silakan ditambahkan. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.